Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras siyami lil mu'minin wa ja'ala fi ta'atihi izzud dunya wal akhirati lit-ta'iin wa fi ma'siyatihi zillud daraini lil 'asim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu bil akhirati min nasib. Sadaqallahul adzim. Segenap kaum muslimin wal muslimat, para shaimin was shaimat, Bapak Ibu jamaah kajian Selasa siang Masjid Raya Al-Insan Patah Senayan yang insyaallah hadirnya kita, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat, ampunan, keberkahan buat kita semua, amin. Bil khusus segenap DKM Masjid Raya Patah Senayan, hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Bapak Haji Ari Kuncoro dan beserta pengurus lainnya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita berada di hari yang ke-6 di bulan suci Ramadan. Seusai kita mengikuti sholat zuhur berjamaah dipimpin seorang imam dan kita semua sebagai makmumnya, yang kita berharap mudah-mudahan sholat zuhur, rangkaian zikir, lantunan-lantunan doa, puasa yang sedang kita laksanakan ini moga-moga diterima, mendapat redha dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, ibu bapak yang dimuliakan Allah, berbicara masalah hakikat Ramadan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ternyata kalau kita mengkaji susunan bulan-bulan Hijriah Bapak Ibu, dari bulan Rajab, Muharram, Safar, Ramadan, ada bulan-bulan Hijriah di dalam Islam. Ternyata urutan yang ke-9 itu bulan apa Pak? Bulan Ramadan. Ini ternyata tidak berdasarkan unsur kesengajaan, ternyata Allah meletakkan Ramadan ini di urutan yang ke-9. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ternyata Ramadan ada di urutan yang ke-9. Ya Pak? Pak? Ini pada puasa nih. Ada di urutan yang ke-9. Apa maknanya kalau di urutan ke-9? Kan mengandung makna kita dikandung oleh ibu kita kan selama 9 bulan. Ketika sudah 9 bulan kita dilahirkan. Makanya Nabi menyatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambika yauma waladatu ummu. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dasarnya iman dan mengharap pahala dari Allah, maka keluar Ramadan percis bagaikan anak bayi yang baru lahir. Kita dibakar di bulan Ramadan ini karena memang makna Ramadan itu membakar. Apa yang dibakar? Kesalahan, dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan salah kita kepada Allah dan dosa-dosa kita salah kepada manusia akan dibersihkan di bulan Ramadan ini, Pak. Kita punya salah nggak, Pak? Punya perbuatan dosa nggak? Punya.
Kita punya dosa kepada Allah, kita punya dosa sesama manusia. Ketika kita salah kepada Allah, kan kita minta ampunnya kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha, percis bulan Ramadan ini bulan bertobat. Tapi kalau kita salah kepada manusia, tidak bisa kita minta maafnya kepada Allah. Satu perbuatan dosa kepada manusia itu lebih berat daripada 7 perbuatan dosa kepada Allah. Kita berbuat dosa 7 kali ke 7 macam perbuatan dosa kepada Allah akan lebih mudah dimaafkan oleh Allah daripada kita membuat satu kesalahan kepada manusia. Karena nurani hati manusia, Bapak Ibu, akan cenderung untuk mencintai orang yang mencintai dia. Ini hati manusia, nggak bisa dibohongin. Kita cinta sama dia karena dia cinta sama kita. Tapi kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, kita pasti benci sama dia. Subhanallah, Pak. Berbeda dengan Nabi kita memiliki satu rangkaian akhlak. Wa asin ila man asa'a ilaik, berbuat baik kepada orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Ini kalau kita ngamalkan hadis ini rada-rada berat, Pak. Berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Kalau orang berbuat baik, kita berbuat baik. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, biasa itu, Pak. Ini ada orang berbuat tidak baik sama kita, kita baikin. Itu rada-rada berat, Pak. Subhanallah, Pak. Kan kisah yang sering kita dengar, subhanallah. Nabi kalau pergi ke masjid setiap hari diludahin, Pak. Tadi Bapak ke Masjid Al-Insan diludahin orang nggak? Enggak ya, Pak. Nabi mau pergi ke masjid diludahin, besok begitu lagi, besok begitu lagi, besok begitu lagi. Ternyata orang yang ludahin Rasul sakit, Pak. Justru orang yang pertama kali jenguk dia sakit adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita diludahin orang yang ludahin kita sakit, kira-kira bagaimana? Paling kita sumpahin biar cepat mati, ya Pak. Tuh, ini tidak semudah kita bayangkan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Makanya ini Ramadan membakar dosa-dosa yang kita lakukan. Keluar Ramadan kayauma waladatu ummu, bagaikan anak bayi yang baru lahir. Maka dari huruf-huruf Ramadan itu saja Al-Imam Al-Qusairi mentafsirkan, Pak. Apa sih yang kita ingin dapati dalam hakikat Ramadan? Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa ini, Ramadan huruf Ra, huruf Mim, huruf Dod, huruf Alif, dan huruf Nun. Tuh. Ramadan tulisannya. Ra-nya itu apa, Pak? Ra-nya itu kan diambil dari kata rahmat, rahmatun. Huruf Ra dari kata Ramadan itu, Ra-nya itu adalah dari kata rahmatun, kasih sayang. Makanya kan awaluhu rahmah. 10 pertama di bulan Ramadan ini yang kita ingin dapati adalah rahmat, kasih sayang Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak ada jaminan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka, ya Allah, sesungguhnya ampunanmu ya Allah lebih luas dari dosa kami. Kita punya dosa banyak, punya kesalahan banyak, tapi ampunan Allah lebih banyak dari dosa-dosa kita. Kita punya amal salat, amal puasa, amal zakat, amal tilawatil Quran, amal sedekah. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan rahmat Allah. Ini yang kita kejar, ini adalah rahmat, Pak. Alhamdulillah, kalau 10 pertama sih masjid, musola, majelis ilmu masih banyak jamaahnya, ya Pak, penuh. Tapi kalau udah 10 kedua jamaahnya mengalami kemajuan. Apanya yang maju, Pak? Safnya. Kalau kita umroh di bulan Ramadan, ya Allah, Pak, Masjidil Haram, Masjid Nabawi 10 pertama penuh. 10 kedua mungkin penuh, 10 ketiga nggak ada lantai-lantai yang kosong, semuanya bergelar sajadah, Pak.
Kenapa? Karena mereka pengen mendapatkan 3 yang dicanangkan ini oleh Nabi di bulan Ramadan ini. Rahmat Allah, Pak. Kasih sayang. Lagi-lagi kan yang tidak ada akhirnya, Pak, adalah rahmat. Kalau berbicara masalah cinta, ada awal tapi ada akhir, ya Pak. Ya Pak. Bapak masih cinta nggak sama istri, Pak? Ini punya bini apa kagak ini? Kalau yang namanya cinta kan, Pak, awalnya cinta. Kalau udah punya anak, cintanya turun ke anak. Ya. Kalau udah punya cucu, turun cintanya ke cucu. Lalu istrinya dapat apa? Udah kagak ada cinta lagi. Istrinya justru dapat rahmat. Makanya ada kalimat mawaddah warahmah tuh, Pak. Ini Ramadan ini subhanallah, Pak. Tuh. Kalau Ustaz Hadi Hidayat ini mempaparkan hadis ini, memang dia bilang dari awal sampai akhir semuanya isinya rahmat gitu, Pak. Tuh. Enggak ada tuh yang namanya ampunan dan itqu minan nar. Semuanya beliau mentafsirkan dari awal Ramadan sampai akhir isinya rahmat, rahmat, rahmat. Sesuai dengan emang huruf dari kata Ramadan itu, huruf ro-nya itu adalah rahmatun. Lalu mimnya apa? Maghfirah, ampunan. Tuh. Bagaimana bisa kita mendapatkan ampunan kalau tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah? Ini kita usahakan, Pak. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat, ampunan, bahkan nanti di 10 ketiga namanya itqum minan nar. Siapa yang mendapatkan ini? Siapa yang diberikan nih gelar rahmat, ampunan dan itqum minan nar dari Allah? Kan dijawab oleh Allah, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu dia istiqomah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, tetap istiqomah, Pak. Baru tatanazzalu alaihimul malaika, Allah turunkan triliunan jumlahnya malaikat. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Karena kalian yang telah menyatakan Tuhannya Allah, kalian istiqomah di bulan Ramadan ini. Kata wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adu. Kami akan menginformasikan kepada segenap khalayak jamaah Masjid Al-Insan Raya Pertapatan ini, kalian akan mendapatkan informasi, kalian akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karena lantunan doa di mana-mana, masjid, musola, majelis-majelis ilmu, ketika Ramadan ini adalah kalimatnya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami segenap jamaah Masjid Al-Insan, ya Allah, bermohon keridhaan Engkau, ya Allah. Allah sudah redha. Moga-moga kita semuanya dimasukkan ke dalam surga. Amin, Pak. Amin, Pak. Amin aja pakai disuruh. Ya, subhanallah. Dan kita bermohon jangan sampai Allah murka, Allah marah. Karena kalau Allah murka, marah, membuat diri kita dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Lupa. Lalu berikutnya huruf apa lagi, Pak? Setelah huruf ro, rahmat, huruf min, maghfirah. Ya, dodnya itu apa? Di'ful ajri. Di'ful ajri itu bermakna apa? Berlipat-lipat ganda pahala yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan. Enggak ada satu bulan subhanallah yang Allah lipat gandakannya. Yang wajib akan ditambah. Yang sunnah akan naik derajatnya bagaikan ibadah wajib. Subhanallah, Pak. Ini amalan sunnah di bulan Ramadan setingkat dengan amalan wajib, cuman hanya ada di bulan Ramadan, Pak. Makanya ada kalimat lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan.
Kalau sekiranya umatku tahu hikmah, fadilah, keutamaan, kehebatan yang ada di bulan suci Ramadan, mereka menginginkan kalau perlu setiap bulan Ramadan semuanya, Pak. Mau nggak Pak habis Ramadan lagi, mau nggak Pak? Berarti yang kerja 12 kali THR ya Pak? Ya, bener Pak. Pak supir ya, bener ya. THR mulu tuh. Apa maknanya? Fa inna da'wata fi mustajabah, doa-doa diijabah. Wasodaqoti makbulah, sodaqo diterima. Wal hasanati mudo apa, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan wal adzabal madfu, kata Nabi. Jangankan kita yang masih hidup Pak, yang udah meninggal dunia, dia berada di alam barzah, ketika Ramadan udah nggak ada lagi siksa kubur tuh Pak. Dihentikan sejenak oleh Allah, nggak ada siksa kubur di bulan Ramadan. Senyum mereka semua di alam barzah. Gimana Pak? Ini jalanan di mana-mana menjelang buka puasa macet, gara-gara biji salak ya Pak. Biji salak ya. Kalau bukan bulan Ramadan kita makan salak, bijinya dijual kan nggak laku. Tapi kalau di bulan Ramadan biji salak laku Pak. Empuk. Ya, subhanallah Pak. Ini yang kita alami dalam konteks hidup ini adalah difatul ajri, God dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Lalu setara huruf dod itu huruf alif, Ramadan, alif Pak. Alif itu dari kata iman. Iman. Makanya suratul Baqarah 183 yang diundang itu adalah yang iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu, iman Pak. Tuh, iman. Jadi yang kagak iman itu nggak diundang oleh Allah. Yang iman kalimatnya apa? Sami'na wa ata'na ya Rabb. Suratul Baqarah 183 ini, saya terima undangan engkau ya Allah untuk melaksanakan saum sebagaimana umat-umat terdahulu juga melaksanakan ibadah saum. Cuman bedanya itu syariatnya Pak. Tuh. Ya Allah Pak. Syariat Nabi Adam, syariat Nabi Nuh, syariat Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semuanya juga puasa. Tapi konteks puasa mereka dengan kita beda Pak. Iman Pak. Tuh. Makanya kalau kata Nabi, iza ja'a Ramadan putihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Bila mana Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka. Bila mana Ramadan datang, pintu-pintu neraka ditutup. Bila mana Ramadan datang, setan-setan dibelenggu, setan-setan diikat. Pertanyaan saya, kira-kira Ramadan sekarang ada setannya nggak? Oh, itu di warung warteg orangnya nggak kelihatan, cuma kakinya doang ya Pak. Subhanallah. Ini kok ada kalimat wasufidati syayatin, setan-setan dibelenggu. Dibelenggunya buat siapa? Kok setan diikat dibelenggu? Belenggunya buat siapa? Belenggunya orang yang memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tuh. Dia mau goda pagi, dia lagi tadarus. Goda siang, dia lagi di masjid Jami Al-Insan. Malam lagi sholat tarawih di masjid, tengah malam lagi tahajud, tengah malam lagi makan sahur. Oh, nggak ada waktu-waktu tersisa, waktu-waktu kosong, sehingga setan itu subhanallah Pak. Kalau di bulan Ramadan setan itu kurus Pak, kurus. Tapi kalau ada yang kurus jangan dikata setan ya. Karena Ibrahim bin Adham itu menyatakan setan itu kalau mau menggoda manusia nggak berbentuk setan. Seorang ulama bernama Ibrahim bin Adham menyatakan
Kalau setan ini mau menggoda manusia, nggak berbentuk setan, Pak. Tapi bagaimana? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau kita digoda sama setan berbentuk setan, belum digoda kita udah takut. Nih permasalahannya iman. Yang kita berharap unsur keimanan ini yazid, terus nambah, terus nambah, terus nambah. Ini alhamdulillah kita difasilitasi oleh DKM Masjid Raya Al-Insan ini untuk menikmati kajian-kajian Ramadan. Ini di bulan Ramadan kita ngaji begini luar biasa, pahalanya ditambah lagi. Duduknya juga ditambah, subhanallah. Ngantuknya ditambah nggak kira-kira? Ngaji ngantuk kira-kira dapat pahala nggak? Dapat. Tidur aja dapat pahala. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Habis makan sahur ngapain? Tidur. Bangun-bangun zuhur gitu ya, Pak. Habis zuhur ngapain? Tidur lagi. Bangun-bangun asar. Habis asar ngapain? Tidur lagi. Bangun-bangun maghrib. Ini orang yang memaknai hadis ini secara letterlek, Pak. Makna kata Nabi, naumus shaim ibadah daripada kita kumpul yang kagak ada manfaatnya, Pak. Kita kalau udah kumpul takutnya nanti ceritain aib orang lain, kejelekan, keburukan orang lain, sementara kita lagi saum. Memang puasanya nggak batal, tapi pahalanya batal, Pak. Yang repot itu kan derajat tingkat kualitas puasa kita nih. Yang kita berharap ini semakin lama semakin mengalami peningkatan-peningkatan. Jangan sampai kam min shaimin laisa lahu min siyami illal juwal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dia tidak tahu bahwa pahala puasanya kagak dapat apa-apa, Pak. Memang puasanya kagak batal, tapi pahala puasanya batal. Tuh. Bohong, Pak, bohong, lagi puasa bohong. Batal nggak puasa? Nggak batal, tapi pahala puasanya batal tuh, Pak. Subhanallah. Kalau makan minum memang jelas itulah hal-hal yang membatalkan puasa. Ada hal-hal yang membatalkan puasa, ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Nih, jadi derajat nilai keimanan kita ketika kita dipanggil, yang tujuan nanti kelak kita akan menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Kemudian yang terakhir huruf nun, nailul wa'di. Ra-nya rahmat, mimnya maghfirah, dodnya itu di'ful ajri, alifnya itu iman, nunnya itu nailul wa'di, akan sampai apa yang dijanjikan oleh Allah. Allah kalau janji nggak pernah khianat, Pak. Ya, makanya dokter itu nggak berani berjanji, Pak. Dokter itu nggak berani berjanji dengan minum obat 3 kali sehari. Dokter nggak bilang begini, saya jamin, saya janji pasti sembuh. Berani nggak dia janji gitu? Enggak. Universitas yang terkenal, dia nggak berani janji keluaran universitas, subhanallah, jadi orang hebat, jadi orang sukses semuanya, nggak berani janji. Tapi Allah kalau berjanji pasti. Allah berjanji pasti. Karena janji Allah tidak pernah diingkari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah di bulan Ramadan ini? Ketika lahirnya kita melalui Ramadan yang membekas dalam diri kita, puasa mengalami peningkatan-peningkatan kualitasnya. Yang tujuannya itu adalah la'allakum tattaqun. Ditafsirkan lagi oleh Al-Imam Qusairi, takwa terdiri dari 4 huruf. Taknya itu adalah tawadu, rendah hati. Kita mau sombong bagaimana sama Allah, ya? Apa yang kita punya ini kan cuma titipan. Jabatan, ilmu, harta itu cuma hanya titipan. Makanya tukang parkir di mana-mana kagak ada yang sombong, ya, Pak. Mobilnya banyak nggak? Motornya banyak nggak? Sombong nggak dia?
Kenapa kagak sombong? Punya orang, Pak. Titipan. Takwa, tawadu. Qofnya itu apa? Qanaah, merasa cukup. Merasa cukup, subhanallah. Istri kita ngomong mulu di rumah, Pak, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Semuanya mau dibeli. Menjelang berbuka puasa, ditaruh di atas meja. Tapi kalau udah masanya waktu maghrib, apa semuanya kita makan itu? Kita makan enggak? Itulah qanaah. Huruf wawunya apa? Waro. Waro, apa waro? Terpelihara dari hal-hal yang diharamkan oleh agama. Jangankan yang haram, yang halal saja di bulan Ramadan ini dilarang. Kalau bukan bulan Ramadan, kita habis ngaji kan dikasih makan sama Pak Ari. Ya Pak Ari. Ini kalau bukan bulan Ramadan, Pak, habis ngaji dikasih makan. Pulangnya dikasih amplop, ya Pak. Ini karena bulan Ramadan, kalau Pak Ari kasih makan, kira-kira kita mau makan nggak? Padahal yang dikasih zat yang halal, tapi karena bulan Ramadan jadi haram. Itulah yang namanya waro. Takwa, taqwau, terakhir adalah huruf ya, yakin. Yakin, Pak. Dengan keyakinan ibadah saum yang kita laksanakan, haus akan menjadi nikmat, lapar akan menjadi indah, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Moga-moga kajian hari ini bermanfaat untuk kita semua. Barangkali ada yang mau bertanya sebelum doa, waktu dan tempat kami persilakan kembali pembawa acara. Waalaikumsalam. Ya. Iza jaa Ramadan futiyat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqu minan nar. Ternyata orang-orang ahli hadis benar, Pak. Ini Ustaz Adi Hidayat itu telah memaparkan, beliau tidak mau memakai hadis ini dalam hujjah, dalam memberikan satu ultimatum hukum. Ya. Kenapa? Karena memang kualitas hadis ini doif, lemah. Namun dari segi fadhailul amal, untuk memberikan motivasi kepada orang yang puasa, tidak ada masalah. Hal ini kita paparkan dalam rangka apa yang kita cari di Ramadan? Rahmat. Apa yang kita cari di Ramadan? Ampunan. Apa yang kita cari di Ramadan? Itqu minan nar. Karena 3 poin ini kita butuhkan, Pak. Kita butuh nggak rahmat dari Allah? Kita butuh nggak ampunan dari Allah? Kita butuh nggak akan diselamatkan oleh Allah dari itqu minan nar? Semuanya kita butuh. Yang kesemuanya kata Ustaz Adi Hidayat dapat kita simpulkan. Nggak usah kita bicara ampunan dan itqu minan nar, karena semua hari-hari di bulan Ramadan ini adalah isinya rahmat dari Allah. Nah, dari segi fadhailul amal, motivasi untuk melakukan amal boleh kita gunakan. Tapi kalau dari segi hujjah hukum, hadis ini nggak kuat kita jadikan hukum. Ya, demikian. Yang lain? Udah. Ya kan? Sholat subuh jamaah. Kita sholat subuh, ternyata kita ada kotoran yang nyangkut di baju kita gini. Buru. Terus keluar gimana? Setelah subuh? Iya. Setelah subuh kan kalau ambil lagi besar kotoran di sini. Iya. Kan di belakang ini. Gimana? Baik. Kalau hal itu sebelum kita laksanakan subuh, subuhnya tetap sah, Pak.
Karena dilaksanakan itu adanya kotoran burung itu setelah kita melaksanakan sholat subuh. Al-Imam Syafi'i memberikan syarat, orang syarat melaksanakan sholat itu harus 3 kesucian. Suci badan, suci tempat, suci pakaian. Syarat. Bila mana 3 hal ini terpenuhi, Pak, tempatnya suci, badannya suci, tapi pakaiannya itu ada najisnya, maka tidak sah. Kalau dia melaksanakan sholatnya di saat badannya itu, pakaiannya itu ada kotoran. Ini yang Bapak tanya itu setelah selesai sholat subuh. Bapak keluar dari masjid, ada orang lihat, ada kotoran burung. Oh subhanallah, itu rezeki dari Allah, Pak. Ya Pak, subhanallah. Karena kalau yang namanya burung itu simbol, Pak. Itu kalau kita kaji sebuah kitab berjudul Takbirur Ru'yah. Itu ada makna-maknanya. Ada orang ngimpi nangkep ikan, berarti dapat apa? Rezeki. Ada orang nangkep burung, itu ilmu, Pak. Ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang insya Allah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sah salat Bapak karena kena kotorannya itu seusai melaksanakan sholat subuh. Demikian. Ya. Ibu bapak jamaah kajian Selasa siang Masjid Raya Al-Insan yang dimuliakan Allah, mari kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Wabil khusus ada sahabat kami Ustadz Fakhruddin dan Ustadz Marwah, keduanya dalam keadaan sakit, sedang dirawat di rumah sakit. Beliau memohon kepada kita semua untuk membacakan doa, moga-moga penyakitnya diangkat oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, dan kita semuanya sehat panjang umur. Harapan demi harapan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus doakan anak cucu kita, moga-moga jadi anak yang soleh dan solehah. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah, biniyati siha wal afiyah wa tulul umur wal Ustadz Fakhruddin wa Ustadz Marwah ya qalqas bi rahmatiyah. Doa ana jamaah Masjid Al-Insan ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma azhibil ba'sa, isfi lahuma ya Allah, isfi ya Allahumma, isfi Ustadz Fakhruddin wa Ustadz Marwah ya Allah, syifa'an ajila, syifa'an ajila, la yughadiru saqama birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma syfi' lahuma, Allahumma syfi' lahuma, Allahumma syfi' lahuma, bi barakati du'ana jama'atana Masjid Raya Al-Insan, taqabbal ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal du'ana, taqabbal hajatana, maqasidana khasatan jamaah Masjid Raya Al-Insan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa qiyam wa siyam wa qiraatil Quran birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di hari ke-6 ini ya Allah kami kembali istiqomah duduk di Masjid Raya Al-Insan ini dalam rangka zuhur berjamaah, dalam rangka thalabul ilmi ya Allah. Panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, berkahi rezeki kami ya Allah. Ampuni khilaf dosa-dosa kami ya Allah, karena kami yakin la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Selepas kami tinggalkan masjid yang kami kagumi ini ya Allah,
lunturkan dosa-dosa kami, hapuskan kesalahan kami ya Allah, juga ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bila mana orang tua kami hari ini sakit berbaring di atas tempat tidurnya ya Allah, sembuhkan sakitnya, ringankan bebannya, bahagiakan keduanya ya Allah. Tapi bila mana orang tua kami telah Engkau wafatkan ya Allah, hari ini membujur lurus tubuhnya di alam kubur ya Allah, jadikan kubur keduanya raudhah min riyadil jannah. Jadikan anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Allah, anak yang soleh dan soleha, cucu-cucu yang birrul walidain, mahligai kehidupan sebagai mutiara di dalam kehidupan rumah tangga kami. Kelak tutup matanya kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.